Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan Nusantara Sehat di pelayanan Puskesmas Takoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Khadijah, Kepala Puskesmas Takoka, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan Nusantara Sehat di Puskesmas Takoka. Puskesmas Takoka berdiri sejak tahun 1986 dengan memiliki luas wilayah kerja yaitu 13.825 hektar area. Dengan 9 desa binaan, adapun jumlah penduduk yaitu 54.617 jiwa. Dalam mengemban tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu oleh 48 staf puskesmas dengan jaringannya yaitu 4 pustu, 3 poskesdes, 72 posyandu, dan 9 pospindu. Puskesmas Takoka merupakan puskesmas dengan akreditasi Madya. Berdasarkan data IKS tahun 2019, terdapat 10 besar permasalahan kesehatan di wilayah Kecamatan Takoka. Di antaranya, tingginya jumlah anggota keluarga yang merokok, tingginya penderita hipertensi, kemudian banyak masyarakat yang belum menggunakan fasilitas kesehatan sebagai sarana bersalin, dan masih minimnya keluarga yang menjadi kepesertaan anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Adanya permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat yang belum memahami pentingnya pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan juga masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan sarana dan fasilitas kesehatan. Puskesmas Takoka adalah mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri. Misi Puskesmas Takoka adalah memberikan pelayanan yang bermutu dengan sumber daya yang dimiliki. Menjadikan Puskesmas Takoka sebagai pusat informasi kesehatan bagi masyarakat. Menggalang kemitraan di masyarakat. meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Tata nilai Puskesmas Takoka. S. Santun dalam bertutur. E. Empati terhadap masalah pasien. N. Niat yang tulus menolong pasien. Y. Yakin akan kemampuan diri. U. Unggul dalam pelayanan. M. Mudah diakses. Pola struktur organisasi puskesmas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Struktur organisasi puskesmas dalam Permenkes 75 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 kriteria sesuai kategori puskesmas. Puskesmas Takoka merupakan puskesmas terpencil sehingga pola struktur organisasinya lebih sederhana, yaitu terdiri dari kepala puskesmas, kepala subbagian tata usaha,
penanggung jawab UKM esensial, UKM pengembangan, penanggung jawab UKP, kefarmasian, laboratorium, kemudian penanggung jawab jaringan dan jejaring, pelayanan puskesmas yang membawahi Pustu, Puslin, bidan desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Baik teman-teman sekalian, hari ini karena kita dalam kondisi saat ini, kalau dikatakan di normal, tapi tetap masih bahasa-bahasanya adalah dengan status sesuai protokol kesehatan sebagai yang menggunakan masker dan alur nanti ada pengukuran suhu setelah dilakukan cuci tangan, kemudian masuk ke ruang screening. Nanti rangkaiannya seperti semula. Jadi Pak Ahmad, Bu Yulisa Fitri, kemudian konsultasi dengan dokter. Mungkin itu untuk briefing hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan pelayanan puskesmas terkait dengan tugas pokok dan fungsi puskesmas, manajemen dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. Diawali dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan penggerakan dan pelaksanaan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas. Puskesmas Takokap melayani dengan sepenuh hati. Manajemen Puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 44 tahun 2016 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama P1 atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan secara urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mekanisme perencanaan tingkat puskesmas yang pertama adalah menyusun rencana usulan kegiatan atau RUK yang meliputi seluruh kegiatan di puskesmas. Penyusunan RUK memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku. Puskesmas perlu memperhatikan masukan dari masyarakat melalui kajian dari lintas sektor puskesmas. RUK yang disusun merupakan usulan tahun mendatang atau H+1 berdasarkan hasil kajian pencapaian hasil tahun sebelumnya atau H-1. Dalam penyusunan RUK, dilakukan tahapan analisis situasi mengenai permasalahan yang dihadapi puskesmas melalui analisis terhadap data yang dikumpulkan oleh tim. Terdapat 3 jenis tipe data. Data top down, yaitu data dari peraturan-peraturan pemerintah seperti undang-undang, Perpres, Kemenkes, dan lain-lain. Kemudian data horizontal, yaitu data yang bersumber dari puskesmas sendiri. Kemudian bottom up, yaitu data yang bersumber dari masyarakat melalui kegiatan SMD, MMD, atau survei-survei lainnya. SMD, MMD, dan survei kepuasan pelanggan, yaitu salah satu data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas, yaitu analisis masalah dari sisi pandang masyarakat dan pelanggan. Analisis masalah kesehatan dari sisi pandang masyarakat atau SMD, yaitu survei mawas diri, dilakukan pada awal bulan Januari. Hasil SMD ini kemudian akan dibahas di Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD. MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa dan petugas
untuk membahas hasil SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD itu. Data yang diperoleh Puskesmas kemudian dikelompokkan sesuai kelompok penyelenggara, yaitu admin, UKP atau UKM, dan juga dikelompokkan pula dalam usulan peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Setelah menganalisis prioritas masalah, dibuat status untuk kegiatan program yang berhubungan dengan penyelenggaraan Puskesmas. Kemudian tersusun rekomendasi kegiatan. Bagian terakhir dalam perencanaan adalah rencana tindak lanjut. Hasil dari tahap ini adalah keluarnya perencanaan tingkat Puskesmas atau PTP yang terdiri dari RUK dan RPK. P2 atau pelaksanaan penggerakan. Tahap pelaksanaan dan penggerakan adalah tahap melakukan apa yang sudah direncanakan dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini, semua kegiatan harus terlaksana secara terukur, terjaga, jelas arahnya, dan jelas penggunaan semua penunjang termasuk anggaran. Kegiatan pada tahap ini dapat ditunjang dengan pertemuan-pertemuan koordinasi seperti pralokmin, lokmin bulanan untuk lintas program, dan lokmin tribulanan untuk lintas sektor. P3 yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas. Pada tahap ini, yaitu tahap menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau apakah hasil outcome sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi Puskesmas. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan. Jika penilaian belum sesuai, maka harus dilakukan evaluasi apa yang menyebabkan masalah. Dilanjutkan dengan rekomendasi kembali kegiatan perbaikannya dan rencana tindak lanjut hingga menyerupai suatu siklus atau PDCA. Evaluasi yang dilakukan didasarkan pada indikator SPM Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang SPM di bidang kesehatan dan sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dalam Pokja Admin, instrumen akreditasi membahas mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan 10 standar dan 212 elemen penilaian. Secara umum, Pokja Admin mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan SOP, SK, dan standar baku yang merupakan pedoman, mengarsipkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian dan fungsi-fungsinya. Pada bab 1, kita akan diajak untuk melihat proses manajemen Puskesmas secara mendalam dan apa saja hal-hal esensial di dalamnya. Penekanan pada bahasan bab 1 ini adalah bagaimana Puskesmas mampu menunjukkan pemahaman terkait proses perencanaan yang akan ditelisik melalui mekanisme RDAUS oleh surveyor, yaitu regulasi, dokumen, observasi, wawancara, dan simulasi. Pada bab 2, mengacu pada penataan spesifik sumber daya yang ada di Puskesmas yang sering disingkat menjadi DOA, dana, orang, dan alat. Terkait alat, misalnya bagaimana Puskesmas harus membuat daftar inventaris sarana dan prasarana, alat medis dan non-medis yang digunakan, berikut rencana kegiatan perawatan dan pemeliharaannya,
yang kesemua kegiatan ini ditunjukkan untuk implementasi beragam kegiatan yang menjadi fungsi puskesmas dengan sebaik mungkin. Pada bab 3, yaitu menjabarkan tentang mutu puskesmas, tentang kesesuaian dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku dan bagaimana upaya puskesmas dalam mewujudkan hal tersebut, baik dari segi pemenuhan sumber daya maupun tata kelola sumber daya tersebut. Sehingga bab 1 akan selaras dengan bab 4, bab 2 akan selaras dengan isi bab 5, dan bab 3 akan selaras dengan isi bab 6 yang terdapat dalam akreditasi UKM. Selamat datang di Pokja UKM. Akreditasi UKM terdiri dari bab 4, bab 5, dan bab 6 dengan 11 standar dan 183 elemen penilaian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pokja UKM yaitu dari bab 4, 5, dan 6. Untuk bab 4 ini sangat banyak rekomendasinya, yaitu yaitu pada elemen penilaian dari SMDM. Untuk yang bab 4 ya, inovatifnya jadi harus berkembang, jadi jangan misalkan jangan terlalu banyak, tapi semua ada rekomendasi dari setiap elemennya. Jadi untuk bab 5 ini harus benar-benar harus dilakukan. Bab 4 dengan esensi upaya kesehatan masyarakat berorientasi sasaran atau UKMBS. Jadi kita harus sinergi antara bab 4, bab 5, dan 6 ini masih ada keterkaitannya. Jadi benar-benar sampai di mana sih pelayanan kita atau pelayanan kita di luar kegiatan kita, kan kita di lapangan sampai di mana, nah kelihatan mutunya sampai di mana gitu. Untuk bab 6 udah kegiatan tim monitoring untuk bayi resiko ya, ada 2 berarti inovasi, dan yang paling penting Bab 6, koreksi dari surveyor tidak begitu banyak, tapi untuk kegiatan tentang pelaksanaan di UKM itu tetap harus bersinambungan dari bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini harus dibuka satu. Kemudian pada bab 5 mengenai kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat. Kemudian bab 6 yaitu sasaran kinerja upaya kesehatan masyarakat. Hasil kegiatan program KIA ini banyak cakupannya masih rendah. Kemudian DPR-nya juga cakupan per desa masih rendah. Ibu hamil semua desa belum mencapai target. Terus untuk karena kasus belum bisa mencapai, akan dikembangkan lagi. Nah, terus untuk persiapan juga untuk pelatihan atau represi kader. Nah, untuk bulan depan. Dan apa? Ini yang PHBSB kan baru ada 9 desa yang baru kumpul, baru 5 desa Bu. Terus ini waktunya sudah mepet, dari dinas sudah minta supaya cepat. Cisujen dan Egar mana Bu, itu 4 lagi Bu. Ya, siap. Betul. Ya. Bu, dan berikutnya akan dilakukan kelas ibu hamil 4 kelas, kelas ibu balita 4 kelas, penyuluhan terpadu, dan pelacakan kematian ibu dan bayi yang belum Sama dengan penyuluhan terpadu. Nanti ada 2 kegiatan. Nama saya Ardi, koordinator upaya kesehatan perorangan sekaligus dokter umum di Puskesmas Takoka.
Selamat datang di ruang UKP Puskesmas Takokak. Ruang lingkup UKP terdiri dari pelayanan kesehatan dalam gedung dan pelayanan kesehatan di luar gedung. Tenaga yang terlibat pada unit UKP adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan klinis seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, laboratorium, konseling, dan juga bagian pendaftaran. Tujuan akreditasi pada Pokja UKP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Pada Pokja UKP, terdapat dokumen-dokumen terkait seperti SK, pedoman, SOP, dan KK. Dalam akreditasi puskesmas, terdapat instrumen akreditasi terkait Pokja UKP dengan 20 status standar dan 381 elemen penilaian yang tertuang dalam 3 bab, yaitu bab 7 mengenai layanan klinis berorientasi pasien, bab 8 mengenai manajemen penunjang klinis, dan bab 9 yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Puskesmas yang sudah terakreditasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan review SOP, SK, dan dokumen-dokumen lainnya. Review ini dilakukan 1 kali dalam setahun. Selain itu, dilakukan juga penelusuran atau bukti telusur berupa daftar tilik untuk mengetahui kesesuaian SOP dan evaluasi kepatuhan petugas terhadap SOP yang telah dibuat. Kegiatan rutin UKP dilakukan setiap awal bulan di minggu pertama atau disebut dengan kegiatan pralokbul oleh tim mutu UKP. Untuk menunjang pelayanan maksimal, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Pokja UKP melakukan pemantauan dan penilaian kelayakan. Baik, saat ini kita sedang melakukan evaluasi terhadap kepatuhan SOP menggunakan daftar tilik. Kepatuhan SOP melalui daftar tilik yang telah dibuat. Salah satu contoh pemantauan di ruang farmasi adalah melihat tanggal kadaluarsa obat-obatan. Label hijau menandakan obat-obatan tersebut akan kadaluarsa dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Label kuning menandakan obat-obatan tersebut akan kadaluarsa dalam waktu 4 sampai 6 bulan. Dan label merah menandakan obat-obatan tersebut akan kadaluarsa dalam waktu 1 sampai 3 bulan. PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Pendekatan yang dimaksud merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan dari upaya perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas yang meliputi kegiatan yang pertama, kunjungan keluarga untuk pendataan atau pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan atau updating pangkalan data. Yang kedua, kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung.
Yang keempat, pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas. Rangkum sih mbak kan 2 keluarga. Oh, 2 keluarga. Jadi yang satu aja Bu ini. Satu aja, yang ibu aja berarti ya. Ya jadi yang di sini Bu berapa orang yang di sini? 5. Belum ada yang menikah? Belum. Yang ini. Jadi yang 5 ini semua ada semua di sini. Ada. Siapa yang ada di rumah Soji? Polisi dalam perjalanan, Pak. Tahapan PISPK. Yang pertama, sosialisasi tentang PISPK bagi seluruh staf puskesmas. Kemudian sosialisasi tentang cara pendataan dan cara pengisian kuesioner PISPK. Kemudian pembentukan tim. Kemudian pelaksanaan pendataan. Lalu intervensi awal, penginputan di aplikasi keluarga sehat, kemudian intervensi lanjutan, dan selanjutnya pengisian hasil intervensi lanjutan. Kalau jambannya ada Bu, bisa dilihat jambannya. Di sebelah mana Bu? Pakai sendal aja basah. Ini hubungannya kemana Bu? Ada setipnya? Ada di belakang, di samping situ. Oh di samping sana. Iya. Seperti mentari, aku harus bergerak lebih walau tak selalu bertemu matahari. Aku harus selalu jadi mataharinya mereka. Aku minum Hilo tiap hari. Seperti vitamin Hilo. Cuaca panas ini beda ya. Tidak bermain satu lagi. Ibu darahnya lumpur 150. Harus di parios ke acan nah kami ayah waktu sudah landong ke puskesmasnya. Misalnya aku pemerintah calitas pas tadi itu saya lihat lagi. Kita berapa 150 Ibu ada kartu KIS-nya atau JKN? Ada, bisa diambil Bu. Ada biasanya. Semuanya punya Bu atau cuma Ibu aja? Bapak sih kalau anak yang 2, yang kecil mah nggak punya, anak yang pertama aja yang punya. Makasih Bu. Kalau dari keluarga 11 indikator. Jadi indikatornya itu pertama keluarganya melakukan KB atau keluarga berencana, kan? Terus bila punya bayi dan balita menimbang balita setiap bulan di posyandu. Dan jangan lupa melakukan imunisasi kepada anaknya Bu. Indikator keluarga sehat terdiri dari 12 indikator. Yang pertama, keluarga mengikuti KB. Yang kedua, ibu bersalin di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima, pertumbuhan balita dipantau tiap bulan. Yang keenam, penderita TB paru berobat sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi berobat dengan teratur. Yang kedelapan, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Yang kesembilan, tidak ada anggota keluarga yang merokok. 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. Kemudian indikator yang ke-11, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Dan indikator terakhir, sekeluarga menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Kalau bisa merokoknya nanti, kalau misalnya nggak bisa dihentikan, sebaiknya merokoknya di luar rumah. Nanti kalau dalam rumah baru jangan ada yang merokok. Kalau merokok di luar aja, kan di rumah kan banyak anak kan. Gitu. Terus menggunakan air bersih, tadi airnya Ibu sudah bersih karena sudah terlindungi dari gunung dan terlindungi. Dan terakhir itu tidak ada penderita gangguan jiwa seperti itu. Ya. Jadi cuma itu aja Bu, mungkin di rumah Ibu yang bagian hipertensi ya, jadi Ibu kalau bisa ke puskesmas dulu ya.
kami sarankan untuk puskesmas periksa supaya tekanan darahnya. Bu, atur nuhun Bu. Atur nuhun. Ya, jadi ini Kendala yang dihadapi diantaranya kondisi jalan atau akses, jarak rumah yang banyak di balik gunung dan hanya satu rumah, bahasa bagi tenaga NS, kemudian mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani yang sulit untuk ditemui. di samping rumah. Ya, di samping ini adalah Putri Nias. Mobil lewat mana? Mobil lewat mana? Masih jauh. Setelah pendataan selesai, penginputan dilakukan pada aplikasi Keluarga Sehat. Keluarga dinyatakan tidak sehat apabila nilai IKS kurang dari 0,5. Apabila nilai IKS di antara 0,5 sampai 0,8, keluarga dinyatakan prasehat. Dan apabila nilai IKS lebih dari 0,8, keluarga dinyatakan sehat. Intervensi lanjutan dilakukan setelah menganalisa data PISPK sesuai dengan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di wilayah masing-masing. Para peserta SMD yang telah datang di Aula Desa Sindang Resmi. Dari hasil surveimen, didapatkan 10 masalah kesehatan terbesar di Desa Sindang Resmi, yaitu pertama, persalinan tidak dipastikan, kedua, tidak punya jamban. Kepada Ibu Kepala Desa Sindang Resmi yang sudah mengizinkan untuk berada di sini.
untuk masyarakat, kepada Bapak juga sebagai tokoh masyarakat dan Bapak sebagai tokoh bangsa dan ibu kader serta bidan desa Sindang Resmi yang sudah bisa ikut bergabung bersama kita di tempat ini. Terima kasih. Iya tetap apa kami apa oke Kegiatan SMD dilakukan di forum desa bersama dengan bidan desa, kepala desa, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan untuk membahas masalah kesehatan yang ada di wilayahnya dan dibahas secara bersama-sama yang menghasilkan suatu kuesioner yang nantinya akan dijalankan ke rumah-rumah warga untuk mengetahui prioritas masalah yang akan dibahas di kegiatan MMD. Setelah kuesioner dibentuk, para kader yang telah dilatih langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan survei mawas diri. Di dalam SMD, rumah-rumah yang dikunjungi adalah rumah-rumah warga yang masuk di dalam sampel, karena dalam kegiatan SMD tidak semua rumah yang akan dikunjungi, namun hanya sebagian rumah yang masuk di dalam sampel SMD. Assalamualaikum. 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 Bu, punten ngawaga di tada kesehatan badan saya pendataan survei mawas diri tes mangga atur nuhun Bu. Bu, ieu teh aya sababaraha rupi anu bade ditaroskeun terkawis. Mana? Aya di Cor. Oh, paling mana? Di Pengkar. Oh, ka Pengkar ieu tah mohon. Oh iya pangintennya. Mohon tak iya. Anu ieu nu aya paralon ieu nya Bu nya. Mohon. Oh, mohon. Beras anu saterasnya Bu nya. Mohon mangga. Buang air besar di kebun sawah selokan sungai kalau sanesna. Can pangintennya di gambarnya. Tidak iya. Tidak.
Tidak memiliki, jadi tidak salah itu pangintennya atau nuhun pisan karena waktosna hapunten Mohon sami ke karena waktosna hapunten curang itu ya segarupi atau nuhun pisan mangga atuh dicanten mohon mangga dari sami mangga assalamualaikum mangga waalaikumsalam ibu mangga assalamualaikum mangga waalaikumsalam. Setelah semua sampel rumah di desa tersebut selesai dilakukan SMD, kemudian para kader merekap laporan hasil SMD untuk dibahas kembali pada saat kegiatan MMD, agar mendapat prioritas masalah dan membuat perencanaan kegiatan untuk memecahkan masalah kesehatan tersebut bersama-sama. Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD adalah suatu kegiatan yang membahas hasil SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari survei tersebut. Tujuan dari MMD ini adalah agar masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya, kemudian masyarakat sepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan, dan pada akhirnya masyarakat menyusun rencana-rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dalam melakukan musyawarah masyarakat desa, ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembukaan dengan mengurai maksud dan tujuan MMD yang dipimpin oleh kepala desa. Kemudian, pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah pendapat dengan mempergunakan alat peraga, poster, dan lain-lain yang dipimpin oleh ibu kepala desa. Kemudian, dilakukan hasil penyajian SMD oleh kelompok SMD. Kemudian dilakukan perumusan dan penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah dan hasil SMD, dilanjutkan dengan rekomendasi teknis dari petugas kesehatan di desa. Yang terakhir, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan masalah kesehatan dengan dipimpin oleh kepala desa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MMD adalah MMD harus dihadiri oleh pemuka masyarakat desa, petugas puskesmas, dan sektor terkait di kecamatan seperti seksi pemerintahan dan pembangunan, BKKBN, pertanian, agama, dan lain-lain. MMD dilaksanakan di balai desa atau tempat pertemuan lainnya yang ada di desa. Kemudian MMD dilaksanakan segera setelah SMD dilakukan.
Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM terdiri dari 5 pilar antara lain, yang pertama stop buang air besar sembarangan, yang kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, yang keempat pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang terakhir pengelolaan limbah cair rumah tangga. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2014, tujuan STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 komponen, yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif atau enabling environment, yang kedua peningkatan kebutuhan sanitasi atau demand creation, dan yang terakhir peningkatan penyediaan akses sanitasi atau supply improvement. Siang Pak, maaf ganggu waktunya. Kami dari Puskesmas Takota, jadi ada mengadakan kegiatan penjualan latihan STBM. Mungkin akan dilaksanakan di jadi kami berisi sama orang-orang di sana. Adalah kebetulan silakan. Silakan. Sekarang kami dari Puskesmas sedang membawa surat untuk kegiatan pemicuan STBM 2018. Insya Allah kegiatannya akan dilaksanakan di Kampung Bogor. Jadi mohon izin dari penulisannya untuk kegiatan pemicuannya, boleh Pak? Suratnya. Sanitarian, Puskesmas, dan Bidan Desa membawa surat izin kegiatan pemicuan STBM ke kantor Desa Bumbang Sari. Ya, mulai dilaksanakan kegiatan pemicuannya. Saya selaku kepala desa mengizinkan untuk kegiatan bersangkutan. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak. Masyarakat mendatangi lokasi kegiatan dan mengisi daftar hadir.
tim fasilitator STBM Puskesmas menuju lokasi pemicuan STBM. Sebelum melaksanakan kegiatan, peserta diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu-Ibu. Perkenalkan Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Saraya, petugas tenaga kesehatan lingkungan. Kemudian kegiatan pemicuan, mungkin kita semua berdiri dulu untuk bergerak, kita germas dulu. Boleh Ibu-Ibu bergerak dulu sebentar. Marina menari di atas menara. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Di atas menara. Oke? Sama ya. Menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Menari? Menari gimana? Menari? Kurang bagus. Di atas menara. Di atas menara Marina. Ini kami akan melaksanakan kegiatan pemicuan. Di sini saya mau tanyakan Ibu-Ibu, masih ada yang BAB? Oh iya. Jadi di sini kalau istilah BAB itu biasanya dibilang apa, Bu? Nanti mungkin saya lebih banyak bertanya kepada Ibu-Ibu mengenai lingkungan di sini. Boleh Ibu-Ibu, Bapak-Bapak? Jauh dulu di bawah. Boleh kita bantu. Dijamparkan. Kalau saya orang SRW. Jadi Ibu-Ibu semua, Bapak-Bapak, STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi di sini kita belajar tentang kesehatan lingkungan, kemudian pengelolaan air minum dan pengelolaan limbah cair dan pengelolaan sampah pada rumah tangga. Ibu-Ibu, setelah Bapak-Bapak menggambarkan peta pada jalan di Kampung Sukamantri ini, yang sudah tahu boleh kembali ke tempat lagi, Ibu-Ibu. Sadayana sarinten kartu hejo. Tadi mana kartu hejo? Nah, oke dirinya cekap kartu hejo. Ibu-ibu sekarang sudah berdiri di atas rumahnya masing-masing. Kemudian ibu-ibu yang udah lupa bapak yang jamban dan safety tank ataupun buangan safety tanknya semua keluar. Semuanya ke kolam. Nggak ada yang punya safety tank? Berarti betul. Kan barang jadi meresap kena sumur. Jawabnya betul sih Bapak. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat juga tidak baik. Nah, ada solusi 5 orangan, 5 kakak, 5 rumah disatukan. Nah, biasa mungkin tinggal cara pembuatan yang biasa berkonsultasi kesehatan lingkungan di puskesmas. Olah ya.
Jadi Bapak Ibu tahu tidak bagaimana ini kalau yang apa sih bahasa ininya kalau AB itu ya ya kalau nya itu bisa sampai ke mulut, ada yang di satu mulut lagi ya. Mungkin saya punya simulasi Pak Bu, ini ada air, ini air. Ya. Ini bagus Bapak. Jangan dihabiskan Pak ya. Oke, boleh sehelai rambutnya aja Bu. Rontok tuh baru datang. Ya. Satu aja. Satu aja. Nah ini ada. Pak. Ya, jadi ini cuma ada sehelai. Ini contoh adalah kaki lalat. Terus kaki lalat ini hinggap di kotorannya Bapak Ibu yang di kolam ya kan, semuanya pasti tidak akan. Ini hinggap, dan setelah hinggap di kotoran Bapak Ibu pergi ke makanan atau minumannya Bapak Ibu. Ini kan ya seperti itu kira-kira bagaimana caranya dari kotorannya kita itu masuk ke mulut dan ke tubuh kita sehingga terjadilah diare. Ada bapak atau ibu yang berani? Apa ini? Kenapa ini ada gambar-gambar? Susun dari gambar yang paling pertama. Mana yang pertama sampai ke kita ya? Bu RT sama Bu RW. Abi. Ayo Bu, ke depan dulu. Yang mana dulu? Iya. Satu, ini Bu. Ini pertama. Pertama apa? Kedua apa? Lalur. Galur, terus makanan. Akhir nih. Ukuran sama kata. Setelah ini darah ini kotorannya dihisap oleh lalat, setelah hinggap ke makanan Atau merasa jijik seperti begitu setelah melihat ini, setelah melihat ternyata masih banyak yang BAB sembarangan, yang pembuangan septic tank. Ayo lanjut ya, jadi yang ingin berubah jadi sehat bisa ditulis namanya. Tanda tangannya itu untuk perubahan perilaku kita dulu. Jadi perubahan perilaku kita ingin merubah supaya tidak lagi BAB sembarangan atau tidak lagi. Tanggal mulainya mulai tanggal hari ini. Tanggal 7 bulan 8. Kita bertangan. Kamis 27 Agustus 2020. Kamis 27 Agustus 2020. Kami warga desa Bumbang Sari, Kampung Sukamantri. Kampung Sukamantri, RT 2 RW 5. Setelah dilakukan pemicuan, 5 pilar bersedia siap untuk melakukan perilaku tidak buang air besar, dalam kesepakatan warga. Demikian kesepakatan ini kan dan disahkan dengan menanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tokoh. Deketan aja. Masuk ke kolam. Oh, coba.
barangnya. Teteh, hari sampah bakde sareng sampah gading sok dipisah tara. Pisah, sok dipisah. Makan utang pakula. Oh, muhun. Sampah kering masuk ke kantong sampah kan tadi si Bapak aja. Oh, ya. Tapi aya barat di khusus pembawa saya. Sementara bakar mohon masuk dibakar di luar. Oh, dibakar. Ada lihat pembuangan lagi. Lihat pembuangan. Sini Bu. Untuk pembuangan. Ya. Oke. Lokakarya Mini terdiri dari Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Tribulanan. Lokakarya Mini Bulanan bertujuan untuk menilai sampai seberapa jauh pencapaian dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh para pelaksana program atau kegiatan pada bulan atau periode yang lalu, sekaligus pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan Puskesmas yang akan datang, sehingga dapat dibuat perencanaan ulang yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lokakarya Mini Bulanan yang pertama merupakan lokakarya penggalangan tim, diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan Puskesmas. Lokakarya Mini Bulanan rutin diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Mini Bulanan yang pertama. Untuk memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang dilakukan setiap bulan secara teratur. Lokakarya Mini Bulanan dilaksanakan pada setiap awal bulan. Lokakarya Mini Tribulanan bertujuan untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan capaian hasil kegiatan tribulan sebelumnya, membahas dan memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh lintas sektor pada kegiatan tribulan sebelumnya, dan menganalisa serta memutuskan rencana tindak lanjut dengan memasukkan aspek umpan balik dari masyarakat dan sasaran program. Lokakarya Mini Tribulanan yang pertama merupakan lokakarya penggalangan tim yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan sektoral yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Lokakarya Mini Tribulanan pertama dilaksanakan pada akhir minggu pertama Februari. Yang kedua, Lokakarya Mini Tribulanan rutin merupakan tindak lanjut dari Lokakarya Mini Tribulanan pertama yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan tiap tribulan secara tetap.
Masalah utama dalam mendapatkan layanan kesehatan adalah kendala biaya, jarak, dan transportasi. Di beberapa wilayah Kecamatan Takokak, banyak masyarakat yang lokasi rumahnya jauh menuju puskesmas. Dan juga kondisi geografis yang beragam menjadi faktor penyulit masyarakat untuk mendapat akses fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan kurangnya kunjungan ibu hamil untuk pemeriksaan triple eliminasi, serta kurangnya pengetahuan mengenai penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, dan juga hepatitis. Untuk itu, Puskesmas membuat suatu inovasi di mana program inovasi tersebut berbentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pelayanan antenatal care yang terpadu. Pada kegiatan inovasi ini, terdapat 4 kegiatan berupa pemeriksaan spesimen darah, pelacakan dan pengamatan penderita HIV, sifilis, dan hepatitis, kemudian pemeriksaan kontak serumah pasien HIV, sifilis, dan hepatitis yang positif, dan yang terakhir penyuluhan kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yang pertama adalah penyuluhan kesehatan, kemudian wawancara kepada ibu hamil sesuai dengan kuesioner, yang kemudian dilakukan pemeriksaan spesimen darah, lalu dilakukan konseling bagi ibu hamil.
Halo, nama saya Anita Sriana, asal saya dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Profesi saya sebagai tenaga farmasi di Puskesmas Takoka. Hai, nama saya Medar Magdalena Bulele, asal dari Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, profesi sebagai ahli gizi di Puskesmas Takoka. Halo, nama saya Nalia, asal saya dari Kota Takengon, Provinsi Aceh. Profesi saya sebagai analis kesehatan di Puskesmas Takoka. Halo, perkenalkan nama saya Soraya Orela, asal saya dari Ambon, Provinsi Maluku. Profesi saya sebagai tenaga sanitarian di Puskesmas Takoka. Halo teman-teman NS, nama saya Nina, asal saya dari Aceh. Profesi saya sebagai dokter gigi di Puskesmas Takoka. Nama saya Philip Komar, asal dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saya tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Takoka. Selamat bergabung di Nusantara Sehat. Nusantara Sehat. Sehat Indonesia.